Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Masarianti dengan NIM B004101 dari kelompok A8. Jadi, di video ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi di blok 113. Oke, untuk kasusnya terlebih dahulu. Jadi, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya tuh mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Nah, teman-temannya yang merasa insecure itu bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa sispek maksimal. Alif sebagai jimbro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang bagaimana lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan itu tetap pada posisinya. Oke, untuk yang pertama, dari lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior terlebih dahulu. Bagi yang pertama anterior terlebih dahulu. Jadi dinding anterior dari abdomen itu memiliki 6 lapis, yaitu yang pertama ada skin atau kulit, yang kedua ada fascia superficialis, lalu ada fascia profunda, terus fascia transversalis, fascia extraperitoneal, dan juga parietal peritoneum. Oke, yang pertama itu ada skin. Skin sendiri atau kulit itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Nah, lapisan yang kedua yaitu ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis di abdomen adalah lapisan jaringan penyambung berlemak. Nah, biasanya tuh merupakan satu lapisan yang mirip dan berkesinambungan dengan fascia superficialis di seluruh regio dari tubuh lainnya. Namun, kalau pada regio abdomen itu memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dengan di bagian bawah umbilikus. Nah, di bagian superior umbilikus, fascia superficialis itu hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten pada lapisannya. Sedangkan pada bagian inferior dari umbilikus, itu bagian terdalam dari jaringan subkutan diperkuat oleh banyaknya serat elastis dan juga kolagen, yang membuat ada dua lapisan yang berbeda, yaitu ada lapisan fascia Camper dan juga fascia Scarpa. Nah, untuk fascia Camper itu ketebalannya bervariasi dan merupakan situs utama dari penyimpanan lemak. Sedangkan fascia Scarpa itu merupakan lapisan membranosa tipis dengan sedikit atau tanpa lemak. Nah, fascia Camper itu adalah panipulus adiposus atau fascia superficialis, sedangkan untuk fascia Scarpa itu stratum membranosum atau fascia profundus. Nah, di atas umbilikus di kedua lapisan ini tuh bersatu. Jadi kalau ke arah superior atau ke regio dorsalis itu disebut sebagai fascia superficialis pectoralis. Sedangkan ke arah dorsal atau di regio dorsum itu disebut sebagai fascia superficialis dorsi. Nah, sedangkan kalau di bawah umbilikus, fascia Camper itu tuh berlanjut di atas ligamentum inguinale. Nah, dengan fascia superficialis paha dan juga dengan lapisan serupa di perineum. Nah, pada pria, lapisan superficialis ini tuh akan berlanjut ke penis dan setelah lemaknya hilang akan menyatu dengan lapisan profundus fascia superficialis. Berlanjut ke dalam stratum dengan membentuk lapisan fascia khusus dengan sabut-sabut otot polos atau yang disebut sebagai fascia dartos. Nah, kalau pada wanita, lapisan superficialis atau fascia Camper ini tuh tetap mengandung lemak dan merupakan komponen dari labium majus supplendi. Sedangkan untuk fascia Camper, di bagian inferior, lapisan ini tuh akan berlanjut ke paha atau di bagian regiofemoralis. Namun, tepat di bawah ligamentum inguinale, lapisan ini tuh menyatu dengan fascia profundus regiofemoralis atau di fascia lata. Nah, pada bagian tengah, lapisan ini tuh melekat erat dengan linea alba di sini dan juga pubis. Nah,
Nah, lapisannya itu akan berlanjut ke bagian anterior perineum untuk melekat erat dengan rabi ischiopubikus dan juga margo posterior membran perinealis. Di sini lapisannya itu disebut sebagai fascia parienalis superficialis fascia atau disebut juga fascia flores. Di sini. Oke. Nah, itu untuk fascia superficialis. Lanjut ke lapisan dinding abdomen yang ketiga, yaitu fascia profunda. Nah, fascia profunda ini adalah lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam dari fascia scarpa. Nah, di abdomen itu ada yang namanya vagina musculi recti. Jadi, musculus rectus abdominis dan juga pyramidalis itu terbungkus di dalam sarung aponeurosis tendinum atau vagina musculi recti abdominis yang terbentuk di suatu lapisan unik aponeurosis musculus obliquus externus abdominis dan juga internus dan transversus abdominis. Nah, vagina musculi recti abdominis ini itu membungkus sempurna 3/4 bagian atas rectus abdominis dan juga menutupi fascia anterior 1/4 bagian bawahnya. Karena tidak ada sarung yang menutupi pada bagian bawah, fascia posterior dari rectus abdominis uh, itu tuh berkontak langsung dengan fascia transversalis. Nah, pembentukan vagina musculi recti abdominis yang mengelilingi di 3/4 bagian atas di rectus abdominis itu tuh memiliki pola. Jadi di bagian anterior terdiri dari posterius aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis dan juga separuh aponeurosis dari musculus obliquus internus abdominis yang membelah di margo lateralis dari rectus abdominis. Sedangkan di dinding posterior, vagina musculi recti abdominis ini tuh terdiri dari separuh dari sisa aponeurosis musculus obliquus internus abdominis dan aponeurosis musculus transversus abdominis. Nah, pada titik tengah antara umbilikus dan juga sifisis pubica, sesuai dengan permulaan di 1/4 bawah musculus rectus abdominis, semua aponeurosis itu berada di sisi anterior musculus recti. Tidak ada dinding posterior vagina musculi recti abdominis dan dinding anteriornya itu terdiri dari aponeurosis musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis dan juga transversus abdominis. Oke, itu untuk fascia profunda. Next ke lapisan selanjutnya yaitu fascia transversalis. Nah, jadi untuk fascia transversalis sendiri itu merupakan lapisan yang berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Yang paling terlihat pada setelah dalam dari musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya ada lapisan ekstraperitoneal atau fascia ekstraperitoneal. Nah, Bentar. Nih, fascia extraperitonealis. Nah, fascia ini tuh memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, fascia ini tuh berisi jaringan lemak. Nah, untuk fascia yang ke arah anterior tubuh itu disebut sebagai peritoneale, sedangkan pada bagian posterior tubuh itu disebut sebagai retroperitoneale. Terdapat viscera juga yang namanya viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal. Oke, lanjut ke lapisan selanjutnya yaitu lapisan terakhir yaitu parietal peritoneum. Untuk parietal peritoneum, oke. Nah, peritoneum sendiri adalah suatu lapisan tipis dan licin yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh dari viscera abdomen. Nah, fungsinya sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama dia sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen. Terus yang kedua untuk menyimpan lemak, lalu untuk pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera. Dan yang terakhir untuk mempercepat absorpsi dari obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah,
Peritoneum sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada peritoneum parietal, peritoneum parietal dan peritoneum visceral yang ini. Nah, untuk parietal sendiri, lapisannya itu yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan untuk visceral, jadi itu melapisi langsung dari organ viscera abdominisnya, baik secara sebagian permukaan organ atau disebut sebagai organ retroperitoneal atau seluruh permukaan dari organ yang disebut sebagai organ intraperitoneal. Nah, jadi kedua lapisan peritoneum ini tuh akan membentuk suatu rongga yang disebut sebagai cavum peritonei atau peritoneal cavity. Nah, dalam keadaan normal, cavum itu berisi sedikit cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi dari permukaan peritoneum sehingga viscera tuh bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Nah, akibat dari perputaran saat embrional, pada saat dewasa, cavum peritonei ini tuh tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei major dan juga cavum peritonei minor. Nah, dua cavum ini tuh terhubung atau berhubungan melalui suatu lubang yang disebut sebagai foramen epiploica Winslowi. Nah, mungkin itu untuk lapisan dari anterior dari abdomen. Selanjutnya lapisan posterior dari abdomen. Jadi dia ada 5 lapis, yaitu mulai dari kulit, fascia superficialis dorsi, musculus, lalu fascia intraperitoneus, dan juga peritoneum parietal. Mulai dari kulit, sama seperti abdomen ya. Yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Lalu yang ketiga ada musculus. Nah, musculus ini ada 4 lapis, yaitu yang lapisan yang pertama ada latissimus dorsi. Yang ini latissimus dorsi, yang ini untuk lapisan yang pertama. Ke lapisan yang kedua ada obliquus, musculus obliquus externus abdominis. Yang ini. Lalu ada erector spinale yang ini. Lalu ada latissimus dorsi dan stratus posterior inferior. Lalu untuk lapisan yang ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis yang ini. Oke. Untuk lapisan yang keempat atau lapisan yang terakhir itu ada musculus quadratus lumborum yang ini. Lalu ada musculus iliospleas dan musculus transversus abdominis. Nah, setelah musculus, lapisan yang keempat ada fascia extraperitonealis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan yang terakhir itu ada peritoneum parietal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu untuk bagian sub A untuk dinding-dinding abdomen. Lanjut ke bagian musculus yang ada pada abdomen. Jadi di abdomen itu ada dua jenis musculus, yaitu ada flat muscle dan juga ada vertical muscle. Untuk flat muscle sendiri itu ada tiga jenis musculus, yaitu ada musculus obliquus externus abdominis dan juga terus ada musculus internus obliquus internus abdominis dan juga musculus transversus abdominis. Sedang untuk vertikal ada dua musculus, yaitu ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, yang pertama itu ada musculus externus abdominis. Nah, yang paling dia adalah musculus yang paling superficial dari flat muscle. Nah, yang berada tepat di sebelah dalam dari terhadap fascia superficialis. Sisi lateral terletak sabut-sabut otot yang berarah inferomedial, sedangkan aponeurosisnya yang lebar menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai pada garis tengah tubuh. Mendekati garis tengah tubuh, aponeurosisnya itu saling terjalin membentuk linea alba yang membentang dari processus hypoideus sampai symphysis pubica. Jadi ini musculus obliquus externus abdominis. Nah,
Jadi ada linea alba, harusnya akan membentuk linea alba. Linea alba itu yang ini, bagian tengah abdominis. Jaraknya dari processus hypoideus sampai symphysis pubis. Oke, itu untuk externus abdominis. Selanjutnya untuk musculus obliquus internus abdominis. Nah, jadi sebagian dalam dari musculus obliquus externus abdominis itu terdapat musculus obliquus internus abdominis yang merupakan musculus kedua di flat muscle. Nah, musculus ini tuh lebih kecil dan juga lebih tipis dibandingkan musculus yang externus. Nah, dengan kebanyakan sabutnya tuh berdarah supraromedial. Komponen musculorumnya tuh terletak di lateral dan berakhir di anterior sebagai aponeurosis yang bercampur menjadi linea alba di bagian tengah tubuh. Nah, aponeuris dan juga musculus obliquus terus abdominis dia lebih profunda daripada musculus externus abdominis. Oke, selanjutnya ada musculus transversus abdominis, bagian terakhir dari flat muscle di bagian abdomen. Nah, jadi transversus abdominis itu adalah dia tuh dinamakan sesuai dengan arah yang sebagian besar sabutnya. Nah, sabut muskulusnya itu berakhir di anterior sebagai aponeurosisnya yang bercampur membentuk linea alba di bagian tengah tubuh. Ini juga sama ya, cuman dia lebih profunda dari uh, yang externus dan juga yang internus ini. Sekarang yang bagian dalam lagi ada transversusnya. Oke, next ke bagian vertikal muscle, yaitu yang pertama ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis itu muskulus yang pipih, panjang, dan juga terpentang di sepanjang dinding abdomen. Nah, muskulus ini tuh berpasangan, jadi dia ada di bagian di sini dan juga di sini. Nah, itu terpisah di tengah oleh linea alba di tengah abdomen. Dipisahkan oleh linea alba dan melebar dan menipis saat naik ke simfisis pubica menuju ke arcus costalis. Nah, sepanjang perjalanannya tuh muskulus ini tuh disilang oleh 3 sampai 4 pita fibrom transversus, yaitu yang ini. Yang disebut sebagai intersectiones tendinae. Nah, struktur ini tuh mudah dilihat pada individu dengan rectus abdominis yang berkembang dengan baik. Nah, muskulus inilah yang akan membentuk perut kotak-kotak jika kita sering latihan fisik atau gym. Next ke muskulus yang terakhir yaitu muskulus piramidalis. Muskulus vertikal yang kedua adalah muskulus piramidalis. Nah, muskulus ini tuh kecil berbentuk segitiga yang mungkin tidak ada. Di sini ini muskulus piramidalis. Sangat kecil di bagian sini. Nah, berada di anterior dari rectusnya abdominis, memiliki dasar di pubis dan apex yang melekat di superior dan juga medial dari linea alba. Oke, mungkin itu saja untuk muskulus-muskulus yang terletak di abdomen. Lanjut ke struktur-struktur yang membuat atau yang uh, muskulus-muskulus struktur yang menggantung yang untuk mencegah organ pencernaan tetap pada posisinya. Nah, struktur ini tuh ada 3 jenis, yaitu ada mesenterium, omentum, dan juga ligamentum. Mulai dari yang pertama, yaitu ada mesenterium. Mesenterium sendiri itu adalah suatu lipatan ganda dari peritoneum yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan juga ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, pelekatannya tuh di sebelah superior adalah pertemuan duodeno jejunalis, tepat di sebelah kiri bagian atas lumbar columna vertebralis. Mesenterium ini tuh
melintang serong ke bawah dan ke kanan, berakhir pada pertemuan lemak di antara dua lapisan peritoneum mesenterium. Terdapat arteri, vena, nervus, dan juga nodi limfatiki yang menyuplai jejunum dan juga ileum. Oke, yang pertama itu ada mesokolon transversum. Nah, mesokolon transversum ini adalah suatu lipatan peritoneum yang menghubungkan antara kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Nah, lapisan ganda dari peritoneum struktur ini tuh meninggalkan dinding posterior abdomen dan melintasi posterior anterior kaput korpus pankreatis dan melintasi permukaan dari permukaan anterior dari kaput dan juga korpus pankreatis dan berjalan keluar untuk mengelilingi kolon transversum. Nah, di antara lapisan itu mesokolon transversum ini tuh ada arteri, vena, nervus, dan juga nodi limfatiki yang berhubungan langsung dengan kolon. Selanjutnya ada mesokolon sigmoideum. Nah, adalah suatu struktur lipatan peritoneum yang terbentuk dari huruf V terbalik. Seperti V terbalik. Nah, yang melekatkan kolom sigmoideum pada dinding abdomen. Jadi, apex huruf V-nya tuh dekat dengan percabangan arteri iliaca communis sinistra menjadi cabang-cabang interna dan eksternanya. Dengan kaki kiri huruf V-nya yang descendens berada di sepanjang tepi medial musculus psoas major dan kaki kiri descendens-nya itu di dalam pelvis sampai berakhir setinggi vertebra 8. Untuk fasa sigmoidae dan fasa rectalis superior bersama dengan nervi dan limfatiki yang terkait dengan kolon sigmoideum melewati lipatan peritoneum ini. Ini segitu saja untuk mesenterium, lanjut ke omentum. Nah, omentum adalah lipatan peritoneum yang membentang dari ventriculus atau gaster dan proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam cavitas abdominalis. Nah, di omentum itu terdapat dua omentum, yaitu ada omentum majus dan juga omentum minus. Oke, yang pertama ini membahas tentang omentum majus terlebih dahulu. Omentum majus ini tuh berasal dari mesenterium dorsalis, merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major, gaster, dan juga duodenum pars superior. Omentum ini tuh terbentuk seperti tirai, jadi dia seperti tirai. Ini. Nah, di mana omentum ini tuh menutupi kolom transversum dan intestinum tenum, yaitu jejunum dan juga ileum. Kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, di sini berarti ya, dia melekat di sini. Nah, di omentum majus ini tuh ada 4 struktur yang menyusunnya, yaitu ada 4 ligamen, yaitu yang pertama ada ligamen gastrorenalis, yang kedua ligamen gastrocolica, terus ada ligamen gastrospenica, dan ligamen sphenorenalis. Nah, di omentum majus itu ada 2 arteri dan vena dan venanya, yaitu ada arteri vena gastromentalis dextra dan juga ada arteri vena gastromentalis yang sinistra. Oke, itu yang omentum minus. Next, yang omentum yang kedua, yaitu ada omentum minus. Yang tadi maksud saya omentum majus ya. Sekarang next ke omentum minus. Nah, omentum minus sendiri itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan dari peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior dan juga hepar. Ada 2 struktur yang menyusun omentum ini tuh. Jadi ada yang pertama adalah ligamentum hepatogastricum di medial, yaitu dia melintas yang ini. Nah, dia tuh melintas di antara gaster dan juga hepar. Ini kan gaster, ini hepar. Dia melintas di antara keduanya. Nah, yang kedua ada ligamentum hepatoduodenale di lateral. Jadi dia melintang di duodenum dan juga hepar. Nah, ligamentum hepatoduodenale. Ini. Di antara duodenum dan juga hepar. Mungkin sekian untuk yang omentum, lanjut ke ligamentum. Nah, ligamentum peritoneae ini adalah
lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior dari abdomen. Yang pertama hepar, yang menghubungkan hepar yang dihubungkan dengan dinding abdomen dari yang interior itu melalui ligamentum fusiform di sini. Nah, yang kedua ada penghubungan hepar dengan duodenum itu melalui ligamentum hepatoduodenale. Ligamentum hepatoduodenale ini. Nah, selanjutnya itu hepar dengan gaster dengan ligamentum hepatogastricum. Nah, selain hepar, itu ada juga gaster yang dihubungkan dengan diafragma melalui ligamentum gastroplenica. Yang di sini. Dan juga gaster dengan lien atau spleen melalui ligamentum gastrosplenica. Ini. Yang terakhir ada ligamentum yang menghubungkan gaster dengan kolon transversum, yaitu ligamentum gastrocolica. Ini. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada laporan praktikum yang pertama. Sekian, terima kasih.